Yang pertama, persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga atau ruang duduk bersama. Yang kedua, persiapkan Alkitab. Bisa juga menggunakan Alkitab yang tersedia di smartphone. Yang ketiga, persiapkan perangkat streaming online. Bisa menggunakan TV atau smartphone. Usahakan untuk mempersiapkan perangkat dan jaringan internet sebelum waktu tayang, supaya tidak terlambat untuk beribadah. Disarankan 30 menit sebelum ibadah dimulai. Yang keempat, persiapkan hati keluarga terutama anak-anak untuk ibadah bersama. Ingatkan mereka bahwa ini tetaplah ibadah di hadapan Tuhan. Yang kelima, kenakan pakaian yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Ikutilah dari awal sampai berakhirnya ibadah online ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Kalau saat ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Betapa anugerah Tuhan besar buat hidup saudara dan saya. Hari ini kita boleh merayakan hari ketuangan Roh Kudus atau hari Pantekosta. Kita bersorak bagi Tuhan. Haleluya. 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 Selamat hari Pantekosta. Tuhan memberkati. Kita akan tunduk kepala, kita berdoa untuk memulaikan ibadah pada saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh memelihara kami sampai saat ini. Kemurahan-Mu besar buat kami sekalian Tuhan. Kalau kami masih ada sampai saat ini Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Betapa kami merasakan perlindungan dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Sebab itu pada saat ini Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan Engkau. Karena kami rindu Tuhan, biar hidup kami dipenuhi dengan urapan Allah, yaitu urapan kuasa Roh Kudus. Supaya kami boleh melangkah hidup di dalam iman kepadamu Tuhan. Dan kami akan tetap setia mengiring Engkau sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami akan mulaikan ibadah pada saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Kita akan menyembah Tuhan. Allah kita. Allah yang memberi kita kesehatan. Allah yang memberi kita kehidupan sampai saat ini. Boleh ada sebagaimana kita ada. Kita akan naikkan pujian dan penyembahan. Ku menyembah dalam kudus hadiratnya Tuhan. Haleluya. Siapkan hatimu. Haleluya. Angkat suaramu. Haleluya.
patut dan layak kita puji sembah. Haleluya kepada Dia yang memberikan saudara dan saya kehidupan. Kita mau memuji Tuhan. Ku tahu roh Allah ada di sini. Saudara dan saya merindukan kehadiran kuasa Roh Kudus. Sebab itu mari kita undang hadirat Tuhan untuk tengah-tengah ibadah kita pada saat ini. Haleluya. Puji Tuhan. sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan. Sedia hati kami untuk terima firman Tuhan. Haleluya. Allah Roh Kudus, biar Kau penuhi kehidupan kami, penuhi hati dan pikiran kami. Kami boleh
Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur pada hari ini. Kami boleh ada sebagaimana ada. Kami telah mendengarkan Tuhan pujian bagaikan dupa yang berbau harum, menyenangkan Engkau. Saatnya ya Tuhan, kami rindu mendengar suara hati-Mu berfirman bagi kami semua. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu untuk menyambung lidah-Mu untuk menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Ini yang menjadi doa hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Pada hari Minggu 31 Mei 2020 adalah hari Pentakosta atau hari ke-50 sejak kita memperingati hari kematiannya Jumat Agung 10 April 2020. Jadikanlah ibadah hari ini adalah sangat spesial karena kita menerima janji-janjinya di saat Tuhan Yesus telah kembali atau naik ke sorga. Apa janji-janji itu? Kita baca pada firman Tuhan saat ini. Lukas 11 ayat yang ke-13. Saya ambil ayat pokok Lukas 11 ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Puji Tuhan, haleluya. Ini adalah hari yang spesial bagi kita. Dia telah naik ke sorga. Dia telah kembali menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Dan dia berjanji dia akan kirimkan Roh Kudusnya. Ayat pokok. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, ini berbicara tentang Bapa yang ada di dunia ini, saya dan kita semua sebagai bapak-bapak. Kita tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anak kita. Apalagi di sini dikatakan, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Pada kesempatan ini adalah waktu yang tepat di mana janji Tuhan, mereka di dalam Lukas 24 ayat 53, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Mari pada kesempatan ini biar kita meraih janji-janji Allah yang akan Dia berikan bagi saya dan saudara. Di dalam Matius 3 ayat 11 di sana ditulis, aku, ini kata Yohanes, membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia atau Yesus yang akan datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Inilah janji Tuhan bagi saya dan saudara, dan pada saat ini kita percaya janji itu pasti akan digenapi bagi kita. Di dalam Yohanes 14 ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Apakah itu? Ayat selanjutnya menerangkan, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Inilah janji daripada Tuhan Yesus kepada saya dan saudara, bahwa Dia naik ke sorga, menyediakan tempat bagi saya dan saudara, dan Dia tidak meninggalkan kita piatu. Karena apa? Karena Dia tahu kita membutuhkan pertolongan. Ayat selanjutnya di dalam Lukas tadi,
Ayat 9, Lukas 11. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 10 mengatakan, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang mencari dia mendapat, dan setiap orang yang mengetok pintu baginya pintu dibukakan. Ayat 11, Bapak manakah di antara kamu? Bapak manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan, daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kala jengking? Ini adalah satu contoh yang sangat-sangat baik sekali bagi kita. Artinya Bapa yang di sorga itu, Bapa kita, dia mengerti apa yang menjadi kebutuhan kita. Jadi mari pada saat ini, kebutuhan yang paling utama, yang paling mendasar di dalam kehidupan, yaitu keperluan kita adalah Yesus. Yesus dia telah naik ke sorga, tapi dia berjanji, dia kirimkan rohnya bagi saya dan saudara. Di dalam Yohanes 16 ayat 7 bilang begini, namun benar yang kukatakan ini kepadaku adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Ini kata Tuhan Yesus. Sebab jikalau aku pergi, penghibur itu, jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ayat 13 loncat. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ini kita harus mengerti bahwa kalau kita meminta kepada Tuhan, yaitu Roh Kudus, kita akan menerimanya. Karena kita tahu itu janji Tuhan. Kamu harus tunggu di kamar loteng Yerusalem. Di dalam Kisah 2 kita masuk kepada tentang Pantekosta, hari Pantekosta itu. Ketika tiba hari Pantekosta, semua orang yang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat yang selanjutnya, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti diberitahukan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi inilah janji Tuhan. Janji Tuhan kepada saya dan saudara. Ketika tiba hari Pantekosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Seperti pada saat sekarang ini kita merayakan di mana hari Pentakosta, janji Tuhan itu akan diberikan bagi kita. Kita yang ada di tempat ini, kita yang ada di rumah masing-masing, mari kita membuka hati. Biar Roh Kudus itu akan turun. Biar Roh Kudus itu akan turun, akan memenuhi kita. Ayat 12 di sini berkata, mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termanggu-manggu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Karena mereka melihat orang penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi kita harus mengerti bahwa kalau Roh Kudus itu datang kepada kita, ada bahasa-bahasa yang kita keluar dari mulut kita, ada bahasa-bahasa yang kita akan pakai, orang lain akan mengerti bahwa itu adalah bahasa sorga yang Tuhan berikan bagi kita, dan itulah kuasa yang keluar dari setiap orang percaya. Makanya ayat selanjutnya mengatakan, mereka semua tercengang-cengang dan sangat termanggu-manggu sambil berkata seorang kepada yang lain,
Apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir. Nah, ini kadang-kadang ada bahasa-bahasa yang seperti orang mabuk. Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Orang dunia tidak mengerti dengan orang Pantekosta, khususnya di saat dipenuhkan oleh Roh Kudus. Karena dia berkata-kata apa yang Tuhan mau, Tuhan lepaskan, luaskan. Dia berkata-kata sehingga orang lain bingung, saudara. Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus sendiri. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Ayat 15. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Ini berbicara hari itu masih pagi, baru jam 9. Biasanya orang mabuk itu tidak ada yang pagi. Orang mabuk itu kalau nanti siang dan sampai malam, saudara. Makanya Petrus bilang kebiasaan saat itu, hari ini masih pagi. Tidak ada orang mabuk dengan anggur masih pagi, saudara. Ini karena hari ini baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perkataan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Ini janji Tuhan. Di akhir zaman kita hidup ini, kita bersyukur dengan keadaan yang semakin hari semakin sulit. Orang lebih takut dengan virus corona. Malahan keadaan ekonomi yang semakin suram, keadaan ekonomi yang semakin sulit. Tapi mari kita tetap percaya, kita angkat hati kita, angkat iman kita, bahwa Roh Kudus itu adalah penolong. Dia akan senantiasa mencurahkan rohnya kepada saya dan saudara, sebagaimana perantaraan Nabi Yoel sudah mengatakan. Akan tetapi pada hari-hari terakhir, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anakmu laki-laki perempuan bernubuat, dan teruna-terunamu mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Ini yang terjadi akan di akhir zaman ini. Walaupun dunia semakin hari semakin sulit, tapi kita percaya bahwa Allah kita, Allah penjamin dalam kehidupan kita. Karena Roh Kudus itu adalah penolong. Karena Roh Kudus itu akan membantu kita. Karena Roh Kudus itu akan menghibur kita. Dan Roh Kudus itu akan membuka jalan di dalam setiap kehidupan kita. Ayat yang ke-18, juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Mari pada kesempatan ini, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tak percaya Allah telah naik ke sorga. Dia menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Dia tidak meninggalkan kita piatu, namun dia senantiasa mau supaya kita ini dipimpin oleh Roh Kudus. Yohanes 1 ayat 12 mengatakan demikian. Tetapi semua orang yang menerimanya, saudara perhatikan, tetapi semua orang yang menerimanya, menerima Roh Kudus itu, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi kita yang percaya dalam nama Tuhan, kita percaya dalam nama Tuhan, diberikan kuasa, yaitu Roh Kudus. Karena kita percaya Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, Dia telah datang ke dunia sebagai putra Natal, dan Dia telah mati, dan Dia telah bangkit mengalahkan maut, dan Dia telah naik ke sorga. Dan saya percaya Allah itu akan menolong saya dan saudara. Dia tidak tinggalkan kita piatu, namun Roh Kudusnya Dia akan kirim kepada kita. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya.
Mari saya dan saudara, kita percaya dalam nama Yesus itu ada kemenangan. Dalam nama Yesus itu ada penghiburan. Dalam nama Yesus itu ada pengharapan. Bahkan dalam nama Yesus ada keselamatan. Kita percaya bahwa firman Tuhan itu hidup dan sangat berkuasa karena Dia Allah yang berfirman. 2 Timotius 1 ayat 14 di sini mengingatkan kepada kita. 2 Timotius 1 ayat 14. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Mari kita pelihara Roh Kudus itu ada di dalam hati kita. 10 malam dalam doa kita mencari kepenuhan Roh Kudus. Mungkin tidak sempat kita datang di gereja karena di lock, dikunci untuk sementara. Tetapi kita yang ada di rumah, kita masih ada waktu untuk berdoa. Kita pelihara Roh Kudus. Kita minta Roh Kudus. Itu adalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam dalam kita. Jadi di dalam kita ini sebenarnya adalah harta yang terindah. Karena harta itu adalah Roh Kudus yang ada di dalam kita, memimpin kita kepada kebenaran lepas kebenaran. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam dalam kita. 1 Korintus 3:16 di sana menulis, 1 Korintus 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jadi kita mengerti pelihara harta yang indah. Dan kita ini bukan milik kita. Kita ini telah dibayar lunas. Kita telah dibayar lunas di saat Yesus disalib. Semua sudah lunas karena kasih-Nya bagi kita. Pelihara harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita. Biar harta itu, kita mungkin banyak harta, tetapi harta yang paling sangat berguna untuk hidup sekarang dan hidup yang akan datang adalah Roh Kudus. Makanya Tuhan mengatakan, berguna aku pergi, aku tidak meninggalkan kamu piatu, aku kirimkan Roh Kudus. Karena Tuhan tahu betapa pentingnya pekerjaan Roh Kudus. Memang dunia tidak mengerti, dunia tidak mengerti, tetapi kita sebagai orang percaya, kita pelihara harta yang indah. Karena harta yang terindah itu adalah Roh Kudus, itu diam di dalam kita. Ayat-ayat yang terakhir, Efesus 1 ayat 19. Efesus 1 ayat 19 ini pernah menjadi tema gereja kita, tema sentral gereja Pantekosta di Indonesia. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Dan betapa hebat kuasa Tuhan bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Haleluya, haleluya. Mari kita yang percaya kepada Dia, kita tetap percaya. Sekali anak Tuhan, tetap anak Tuhan. Karena kita percaya janji Tuhan ini sementara digenapi. Dan kita akan menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Oleh Roh Kudus kita akan dimampukan dalam situasi apapun. Kita tetap dipelihara. Karena Allah itu Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Dia tetap menolong saya dan saudara. Saya tidak panjangkan firman Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati di hari Pantekosta ini. Roh Kudus telah dicurahkan. Biar itu menjadi milik saya dan saudara. Kita angkat satu pujian. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu. Mari kita angkat pujian ini. Haleluya. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Amin. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran. Dari awal sekali lagi, kurasakan
ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran. Katakan curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi. Sekali lagi katakan curahkanlah. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Puji Tuhan. Makasih. Naik ke surga Dia berikan janjinya. Kau menunggulah di Yerusalem. Kau akan dilengkapi dengan kuasa-Nya. Dari tempat suci maha tinggi, bintang-bintangnya nyalakan pelitamu. Yesus datang, ambil pengantinnya. Bebas saja di gerut cacat bancuan. Gereja Tuhan kan disempurnakan. Bintang-bintangnya nyalakan pelitamu. Yesus datang, ambil pengantinnya. Bebas saja di gerut cacat bancuan. Gereja Tuhan kan disempurnakan. Gereja Tuhan kan disempurnakan. Gereja Tuhan kan disempurnakan. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami permuliakan nama-Mu. Sungguh agung lawatan-Mu. Kuasa Pantekosta yang menggugah hati kami dan mendorong kami maju terus sampai Tuhan Yesus datang kembali. Lengkapi gereja Tuhan dan sempurnakan dengan Roh Kudus yang penuh dengan kuasa dan keagungan kemuliaan-Mu diwujud nyatakan dalam gereja Tuhan akhir zaman ini. Dan pada hari kedatangan-Mu
di hari Maranatha yang mulia. Gereja Tuhan yang telah dilengkapi dan disempurnakan akan berjumpa dengan Tuhan di awan-awan yang permai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat lawatan-Mu yang agung dan luar biasa ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita angkat tangan bersama untuk menerima berkat Tuhan. Adalah kiranya berkat dari Tuhan Allah Bapa, kasih sayang yang limpah di dalam putranya Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus yang menuntun kita sekalian, gereja Tuhan yang sempurna sampai hari Maranatha, Yesus nampak di awan-awan yang permai. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Rahmat heran raya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.